Hai, kembali lagi di podcast Mahida. Tempat kita ngobrol seru bareng orang-orang yang keren dan juga inspiratif. Nah, gimana nih kabarnya sobat-sobat Mahida semuanya? Pastinya baik dong. Harus dong, Kak. Iya, alhamdulillah. Oke, jadi untuk podcast kali ini itu bertema tips belajar dan strategi sukses akademik. Nah, kita nih udah gak sabar banget nih mau ngobrol-ngobrol dan sharing-sharing sama orang-orang yang bukan cuma pinter, tapi juga penuh semangat. Yang pastinya bisa teman-teman jadikan inspirasi untuk kedepannya. Yuk langsung aja kita sambut ya narasumber-narasumber yang sangat-sangat luar biasa dan juga spesial ya Kak tentunya. Iya tentunya, dan juga cantik-cantik. Langsung aja yuk. Iya boleh dong, perkenalkan dulu mungkin dari Kak yang pakai kerudung hijau. Oke, kenalin, nama panjang aku Zaratini Swatu Ulia. Orang-orang biasa manggil aku Ulia. Aku alumni MMA Manahijuluda tahun 2024-2025. Baru lulus kemarin. Oke, gitu. Congrats ya. Terus lanjut ke yang kakak di tengah. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Yumiko Hawa Aramurens, biasa dipanggil Hawa atau Yumiko. Di MA dulu aku jurusan IPS 1 dan sekarang udah alumni dari MA tahun 2024-2025. Terima kasih. Ayo jelas nih ya. Iya, luas nih. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Mira Rianti. Biasanya orang-orang panggil aku sih Mirna ya. Aku dari jurusan MIPA dan aku baru lulus kemarin juga sih dari MA Manahijuluda. Oke, berarti ini satu angkatan ya Kak? Iya, satu iya. angkatan. Iya, Selamat ya Kak. Selamat ya atas lulusannya. ini. Nah, by the way, akhir-akhir ini kalian lagi suka ngapain sih kalau lagi nggak belajar gitu? Lagi nonton series kah? Atau mungkin ada hobi baru yang lagi muncul di gitu? sela-sela waktu free kalian ini. Kalau hobi sih enggak sih, tapi lebih ke rutinitas baru. Apa tuh? Bangun pagi. Bangun pagi. So biasanya kan kalau libur kan itu suka bangun siang kan. Nah kalau ini kan udah bukan libur lagi kan, tapi udah gak sekolah. Udah selesai. Jadi membiasakan diri untuk bangun pagi tuh kadang susah banget. Jadi rutinitas baru aja gitu. Biasanya kan kalau bangun pagi kan apa sih maunya sekolah, kayak kita terpaksa banget gitu harus bangun pagi, terus cepet-cepet untuk sekolah. Sekarang sekarang kayak bebas. Iya, Jadi lebih free. ya gitu sih, lebih susah tapi Mungkin buat Kak Hawa? Kalau aku sih sekarang udah les main teman-teman rekor kayak gitu. Terus sekarang free time kan aku bantu ibu kan di rumah. Itu di sela-sela itu aku bisa latihan olahraga di rumah. Wow, olahraga apa Sekarang tuh, Kak? workout. Olahraga apa? Bener banget buat membentuk body. Targetnya apa nih? Hourglass? Ya udah deh, rasanya. Gitu. Oke. Jangan. Oke, buat Kak Ulia mungkin? Kalau aku sih nggak ada ya. Cuman paling di rumah juga paling bersih-bersih, bangun tidur terus sholat, bersih-bersih udah sih gitu aja. Nggak ada yang menarik. Rajin. Ada yang menarik gitu ya. Mau yang cari menarik. lapar juga belum nemu, jadi ya udah di rumah aja. Oke. Oke, pas sekolah nih Kak ya. Berapa jam sehari kalian biasanya belajar di luar jam sekolah? Kalau dari aku sih jarang ya teman-teman. Soalnya kalau mau ujian aja, kalau mau tes itu baru mau belajar, sumpah. Dan kalau ada PR itu doang tuh. benar sekali. Relate ya, relate. Sama kita juga ya, relate juga. Hampir semua orang gitu gak sih? Iya deh kayaknya. Kayaknya iya deh. Oke, nih buat ini kembali ke waktu dulu ya kalian pas sekolah gitu. Biar gak Flashback keteteran sebentar. nih. Biar gak keteteran nih. Banyak orang kan biasa atur jadwal belajar. Nah, kalian sendiri gimana caranya ngatur jadwal kalian? Apakah yang ketat banget atau fleksibel aja gitu buat kebutuhan sehari-hari?
Kalau aku sih fleksibel aja ya, cuman ya terkadang namanya mengatur waktu itu susah ya. Iya, Jadi betul. pokoknya waktunya belajar ya belajar, waktunya main ya main, waktunya organisasi ya organisasi, pokoknya gitu aja deh. Oke. Sama sih. Oh, sama. Kadang ada target tapi terkadang juga nggak ada sih, sesuka hati aja. Kalau mau belajar ya belajar, kalau enggak ya enggak gitu. Oh iya. Oke. Ya sama sih. Oke. Iya, kita sebenarnya tuh agak similar ya. Namanya juga orang. Terus gimana nih kalian membagi waktu antara semua mata pelajaran? Karena mungkin kan ada mata pelajaran yang kayak kurang suka, ada yang lebih suka gitu. Nah kalau misalkan lebih suka kan pasti lebih banyak ya Lebih semangat. enjoy ya. Semangatnya tuh lebih tinggi gitu buat belajar. Nah gimana cara bagi waktunya? Untuk aku sendiri bagi waktunya itu kadang gimana sih, kayak pelajaran yang mungkin gak terlalu aku minatin, itu biasanya aku lebih cari ke YouTube. Nah jadi lebih intens belajarku yang sama yang gak terlalu aku suka. Terus sama yang mungkin menurutku susah, terutama peminatan di MIPA itu kan aduh ya Allah gitu kan. Jadi lebih banyak ngulik di YouTube sih, soalnya kan kalau kita ngandelin di kelas itu lumayan sulit kan, kalau kita harus ngimbangin teman kan. Kalau kita mau lebih maju kan harus cari sendiri. Jadi ya betul. lebih ngulik-ngulik aja sih kalau yang susah gitu. Tapi kalau yang mudah palingan aku pembelajarannya pas di kelas aja sih. Soalnya kadang sama waktu di MTS. Jadi ya menurutku lebih gampang, jadi ya udah belajar di kelas aja gak apa-apa gitu. Oke. Kalau Kak Hawa nih gimana? Enggak sih. Gak ada jawaban. Dan gitu lah. Ya sih ini. Udah? Iya, next aja Kak. Oke, aku tuh Mbak Ul ya. Lebih ke sama sih kayak Mirna juga, prioritasin mapel yang mungkin susah atau enggak yang paling diminatin gitu loh, buat di waktu belajarnya itu lebih lama gitu loh daripada yang lain gitu. Itu aja sih. Oke, next ya. Setiap orang tuh pasti punya jam produktivitas masing-masing. Oke, kalau kalian ini termasuk yang suka belajar di pagi hari kah, atau siang habis sekolah, atau malam menjelang mau tidur gitu? Apakah ada alasan khusus gitu? Penasaran nih aku. Malam sih. Malam. Soalnya lebih enak sih, lebih konsentrasi gitu. Sepi Kan juga. keadaan sini. Jadi enak buat belajar gitu. Udah selesai aktivitas. Seger kan habis mandi terus lihat buku itu nggak sepaneng banget gitu, otak nggak ngebul. Kalau habis sekolah kan aduh otak capek. kayak enak kan main HP gak sih? Iya. Udah capek-capek dari sekolah ketemu banyak orang, terus belajar juga dari pagi sampai siang, udah gitu cuacanya panas. Capek banget ya Allah itu. harus kayak ya istirahat dulu lah ya, habis itu baru belajar lagi gitu di malam harinya. Udah, ada yang mau dijawab lagi mungkin? Udah. Oke. Terus metode belajar apa yang paling efektif nih buat kalian, misalnya kayak mind mapping atau nyatet ulang atau mungkin malah ngajar orang lain gitu biar inget terus sama materinya? Kalau aku sih hampir semua ya itu aku lakuin. Jadi kayak sewaktu-waktu aku juga bisa ngafalin. Aku juga kadang ngajarin temenku, kadang juga aku ngeringkas. Kalau dulu itu malah aku mencatat ulang materi semua jadi satu kertas gitu. Nanti diulang lagi untuk pembelajaran. Tapi untuk kelas 2 atau kelas 3 itu udah males. Udah males ya. Tinggal aku baca, terus aku inget poin-poinnya, terus aku ngulang sendiri pakai bahasa aku sendiri. Jadi ingatannya tuh lebih kuat kan. Kalau kan aku udah hafal nih, terus waktu ke sekolah nanti aku jelasin sama temanku. Jadi kan ngulang lagi pembelajaran yang sama. Jadi kayak ngulang-ngulang lagi pas lihat soal atau lihat materinya itu gampang gitu loh. Jadi hampir semua aku lakuin sih. Tapi kadang-kadang juga cuma baca. Kalau udah capek itu baca aja udah capek tutup terus tidur lah. Jadi bermanfaat banget ya Kak ya. Jadi
semua itu tapi tergantung orang Tergantung niat juga ya. beda-beda. Kadang ada yang cukup baca atau cukup ingat-ingat aja itu Langsung udah masuk gitu ya. itu Jenius kalau itu. Jadi itu udah next level. pengalaman aku sama orang yang seperti itu ada tapi Ada. Terus Tapi juga kayak, ada. udah bawaan lahir kali kita kan harus berusaha kalau kita Oke, kalian kan berhasil nih jadi juara kelas. Pastinya gak gampang ya kak ya. Tapi sebenarnya apa sih motivasi terbesar kalian buat jadi juara kelas ini? Kalau aku sih nggak ada motivasi ya, cuman kan kita sebagai anak ya pasti ingin yang namanya membanggakan orang tua. Jadi kalau ditanya motivasi itu yaitu pengen membanggakan orang tua. Terus kan ini kita pas kelas 12 pasti kan ada ya niatan buat masuk ke universitas. Jadi ya itu juga selain membanggakan orang tua juga pengen masuk ke universitas impian. Jadi kan belajarnya itu harus Ekstra lagi. jadi ya itu sih. Oke, Kak Hewa gimana Kak Hewa? Kalau aku dulu gini, kan cerita sedikit ya. Iya, boleh. Nggak apa-apa. Dulu kan waktu jalan-jalan nih sama keluarga. Dulu ayahku pernah bilang gini, kalau kamu bisa dapat ranking 1, aku akan mengecat Gunung Batu Putih. Dia bilang kayak gitu teman-teman. Terus aku mikir kayak gini, ya ampun, ayahku menghina aku banget. Sumpah. Terus semenjak ini kelas 1 SMA atau aliyah ini, aku udah mulai nih belajar. Terus ternyata aku dapat rank 1. Aku terus nangis banget. Tapi aku kayak gini, ayah aku udah dapat rank 1 tapi kamu gak ada di sini loh. Kayak gitu. No problem. That must be really hard Yes. for you. no problem. Motivasi terbesar itu teman-teman. Oke, catat ya teman-teman. Oke. Nah, karena akhir-akhir ini kan banyak yang sibuk belajar nih buat ujian nih, karena kan kita udah mau ujian ya, Kamelia. Iya. Terus apakah dari kakak-kakak ini punya teknik khusus untuk belajar saat mau ujian gitu? Kalau aku sih teknik Podomoro itu tekniknya belajarnya per jam gitu, jam-jaman. Kan gini, kita kan udah habis tes, itu kan pulangnya jam 11 ya. Nanti setelah duhur kita belajar lagi. Kita belajar satu mapel nih. Kita kayak atur nih, satu mapel itu 3 jam. Terus kalau udah bisa kita ganti nih mapel kedua 3 jam lagi. Nanti lagi satu mapel lagi 3 jam. Nanti kalau udah selesai kita tidur, paginya kita harus inget nih. Kita istirahat gitu kan. Iya. Terus besoknya kita ini udah tahu nih, oh ternyata kita paham kalau kita ini pelajarannya udah ini. Oh gitu. Gitu sih kalau aku. Jadi terstruktur banget Iya, struktur sih. Tertata banget. Iya, kalau kok enggak ya. Gak mungkin kalau kan satu mapel terus ditambah satu mapel gak bisa kalau aku. Harus struktur kayak satu mapel itu harus ini 3 jam semua emang itu, gitu. pokoknya satu mapel itu harus selesai dulu Iya, baru bisa ke mapel bener. lain. Kalau- Kalau campur itu nggak bisa. Iya, Nggak bisa itu masuk. Iya, Mas. tapi masuk. aku nggak kujeda, jadi langsung. Iya, langsung. Enggak, kalau aku kayak gitu. Jadi ya biasanya satu mapel 3 jam, nanti lanjut lagi. Iya gitu emang. Kalau di jeda nanti fokusku kan udah kebagi kan, biasanya kan sambil main HP atau tidur kan, itu nanti fokus untuk belajarnya kurang. Jadi ya menurutku lebih efektif lanjut. Tapi kan beda-beda kan Iya, ya. tiap orang pasti beda-beda. Preferensinya beda-beda. Kadang tuh kan kalau udah kayak kita tuh gampang terdistraksi gitu. Iya benar sekali. So aku biasanya itu sama dengerin musik. Nah, biasanya malah nyanyi satu lagu, nanti belajarnya sedikit, nyanyinya yang banyak. Iya. Betul sekali. Sama banget loh. Iya. Emang Oke, nah nih ya, bagaimana nih kalian membagi waktu nih antara belajar terus dan juga istirahat sama aktivitas lainnya? bagi waktu. Belajar, Iya, pokoknya gitu sih. Waktunya belajar, waktunya kegiatan, main gitu aja. Kalau aku lebih ngutamain belajar di malam hari. Iya, emang. Kan organisasi biasanya kalau organisasi atau apapun kan dari pagi sampai siang nanti sore kan kita di rumah, masa istirahat lah ya, masa abis aktivitas padat banget sampai rumah langsung buka buku kayak
ya Allah capek banget, itu malah bikin nggak konsen kan. Jadi aku lebih ngutamain ya tadi udah seger, udah mandi, udah semuanya, kita habis belajar itu nanti langsung lanjut tidur kan enak gitu kan kalau malam itu. Tapi kalau siang atau sore tuh kurang sih menurutku, soalnya aku juga ikut organisasi, jadi nggak bisa kalau sore itu. Kurang lebih sama sih. Kan kita juga satu organisasi. Iya. Kita satu organisasi kan. Apa nih organisasinya? IPMA. IPMA. Terus nih ya, kan kita nih juga manusia biasa kan ya, kadang ngerasa males atau bosen belajar gitu. Pernah kan? Sering banget. Pasti itu. Semua orang kayaknya sejenis-jenis apapun pasti jenuh juga sih. Iya. Nah itu gimana cara kalian ngatasinnya? Lebih ke ngomong sama diri sendiri sih, kayak Motivasi diri gitu ya ya. kalau kamu gak mau belajar nanti mau jadi apa? Iya, betul. Bukan kayak emang kalau kamu belajar emang jadi sukses, emang bisa ini. Tapi kan dari kita belajar kan kita bisa nentuin masa depan kita kan. Iya, betul banget. Jadi kalau aku mau gak belajar itu kayak nanti aku mau jadi apa kalau gak mau belajar. Kayak aku dikasih kesempatan untuk udah enak loh tinggal belajar aja, gak usah kerja, gak usah ini, kok malah gak mau gitu loh. Jadi kayak lihat dari orang lain yang harus kerja dulu baru dia bisa santai sekolah gitu. Lah kita udah dikasih enak, kita tinggal sekolah, kita tinggal ngejalanin itu kok gak mau gitu loh. Kurang bersyukur sih. Betul sekali. Jadi lebih ke motivasi diri sendiri aja sih. Catat ya Harus. Oke. Udah sama sih. Sama ya. Oke. Kalau ngomongin belajar nih ya, nggak cukup cuma rajin sesekali, bener? Iya, bener. Nah, menurut kalian tuh seberapa penting konsistensi kalian dalam belajar? Penting sih, soalnya dari konsistensi belajar itu kita tuh pasti udah ngebentuk ya kebiasaan yang baik gitu. Kalau kebiasaan baik itu pasti kan harus diterusin terus gitu kan. Jadi menurut aku ya konsistensi belajar itu penting buat ngebentuk karakter kita jadi lebih baik gitu loh. Bener banget teman-teman. catat Dicatat ini buat not. Udah sih. Gitu. Kalau kalian gimana? Sama gitu? Sama dong. Satu Oke. Nah kalau dari belajar nih, apakah kakak-kakak ini punya kayak target harian atau mingguan gitu? Contohnya kayak gimana? Target? Kalau aku targetnya sih ketika waktu belajar bahasa Inggris ya. Itu anak-anak. Iya. Anak Maaf. Inggris. Iya. Isi dia. Nanti kalau hari pertama nih kita latihan vocab 5 kata, nanti kalimat 5 kalimat gitu. Nanti kalau hari seterusnya udah bagus, udah tambah lagi 10 kalimat 10 kata gitu sih. Wow. Kak Hawa. Kak Hawa ini kayaknya terstruktur banget ya. Iya. Hidupnya tertata sekali. Enggak. Aduh, dari Kak Mirna? Nggak ada sih. Aku juga nggak ada target. Lebih suka-suka aku aja kalau aku mau. Manut jalannya pokoknya. Kalau Los. benar. Oke, di sekolah atau mungkin di luar sekolah nih Kak, ada nggak sih sosok guru atau mentor yang sangat menginspirasi kalian nih? Ada nggak gitu? Iya, ada sih pasti. Semua guru di MA Manajuda ya terutama itu semuanya menginspirasi. Cuman kalau disuruh milih itu aku milih Bu Heni sih. Soalnya Kenapa nih Kak? Kenapa? aku suka kalau beliau itu udah bercerita gitu. Terus Aduh, apalagi seru pas banget itu. kelas 12 itu pasti itu nggak pelajaran tapi memberikan dibuka nasihat, dong. jangan gitu loh. Jangan Jadi dibuka. buat kita sebelum lulus itu ada bekal gitu loh. Nasihat-nasihat penting gitu loh. Jadi ya suka gitu. Kak Hawa. Kalau aku sih lebih suka sama Bu Ud ya. Oh my god. Soalnya motivasinya keren banget teman-teman. Bahasa Inggris, dia cinta banget sama bahasa Inggris ya ampun. Kalau kakaknya gimana nih? Siapa nih? Aku sih, aduh, aku salah ngomong. Kenapa Sama Pak Sobaris. Aku juga suka kalau itu. Kalau itu semuanya sih kayaknya. Soalnya Kak, kalau denger Pak Sobari udah cerita masalah politik atau apapun itu kayak seru banget gitu loh. menarik gitu ya? Iya banget, kayak
awalnya yang ngantuk kan, terus seger lagi iya, ya terus ceritanya. tekniknya Pak Sobari kan kalau yang ngantuk disuruh baca kan. Nah, itu seru banget tuh. Itu seru banget. Soalnya biasanya tuh pada tidur kan, dibangunin sampingnya, disuruh baca. Terus kayak mukanya tuh gitu. jadi kayak seru aja gitu terus pelajarannya Pak Sobari itu. Terus aku juga lumayan tertarik sama PPKN juga sih. Jadi seru aja kalau pelajaran PKN itu. Politik. Iya, cinta politik. Cinta. Nasionalisme ini. Aduh. Ya. Oh my god. Oh iya, maaf, sorry. Oh my god. Kalau kalian sendiri siapa? Role modelnya itu loh. Dari Asa dulu mungkin. Harus ada ini. Ada dong. Pasti ada sih. Kak Aan. Oh my god. Kenapa? Kak Aan itu ya karena dia tuh udah jadi pembina IPMA juga kan, terus juga guru ngajar bahasa Inggris di ya nggak semua kelas, beberapa kelas ya, kelas 10. Terus juga ini ngajar les juga ya. Terus juga kan jadi panitia kayak acara-acara di madrasah juga kan. Jadi kayak kok bisa gitu sesibuk itu tapi kayak tetap terstruktur. Enjoy, Terus dia juga orangnya bukan yang bukan yang kaku, terus juga kayak ya enjoy gitu. Orangnya tuh fun banget gitu. Terus aku Keren juga sih. kayak aku tuh ada motivasi pengen juga kayak Pak Aan gitu. Iya. Soalnya dia tuh menurutku manusia paling sibuk sih. Iya, benar. Di mana-mana ada Sibuk ada tapi Kaan. santai. Iya, sibuk tapi santai. Kok bisa itu loh? Kalau aku kan udah panik kayak ngatur satu jadwal aja tuh biasanya bingung kan, pusing. Itu ngatur banyak jadwal terus dia tetap enjoy gitu. Ya Allah, tipsnya dong Kak Aan. Kak Aan, tipsnya dong. Terus kalau Meli? Kalau aku sih Mbak Nafis ya. Oh iya. Kenapa nih? Aduh, Iya, suka aja gitu. Bisa Mbak Nafis ya. Enggak. Mbak Nafis tuh kayak bisa semuanya gitu loh. Iya sih, Kayak emang. bisa, Iya, iya. emang. Makanya kayak aku kayak pengen jadi Mbak Nafis, tapi kayak aku juga orangnya gak terstruktur gitu, belum terstruktur gitu loh. Belum. Nanti. Bukan, tapi belum ya kan. Jangan. Oke, lanjut ya. Seberapa besar peran keluarga kalian dalam keberhasilan kalian nih? Karena kalau buat aku personally itu ya peran keluarga tuh penting banget ya, dari dukungannya gitu ya. Besar sekali sih. Sangat besar, sangat berperan gitu. Iya. Soalnya kan yang apalagi orang tua ya, Iya. yang namanya orang tua itu pasti ya selalu memberikan dukungan, memberikan doa yang terbaik gitu. Dan itu menurut aku benar-benar kayak ngaruh banget buat hidup, buat pendidikan gitu. Soalnya kan yang namanya doa orang tua, terutama doa ibu ya, pasti itu langsung menembus ya langit. Gak ada lawannya lagi kalau itu guys. Itu Rocket juga kalah itu. Pastinya sih. Pasti besar sekali sih, soalnya kan tadi bahas doa, bahas peran dukungan. Kak, kita sekolah juga kan yang biayain orang tua ya. Iya, benar. Jadi kayak kalau ditanya perannya besar sekali itu. Besar soalnya kita gak akan sampai di sini kalau nggak ada bimbingan dari mereka kan. Kita kecil, kita baru lahir pasti yang ngurusin mereka. Kita yang bimbing sampai bisa ini itu kan mereka ya. Jadi kalau ditanya nggak berperan, nggak sih, mereka peran banget di hidupku kayak. Mereka dukung apa yang aku mau. Kalau aku beropini pasti ya, kalau aku salah pasti ya dibilangin, tapi ya itu sih yang buat aku jadi deket karena ngobrol kan pasti untuk mendapatkan dukungan. Kita beropini boleh, tapi kalau nggak dukung apa sih, ya udah. Aku bingung. Iya, dari Kak Hawa Sama sih. sama. Oke. Gak ada jawaban lain. Oke. Lanjut lagi nih ya. Kalau lagi belajar bareng nih ya, kalian tuh tipe orang yang milih temen nggak, atau milih temen yang kayak gimana gitu buat belajar bareng? Milih sih ya kalau aku. Iya. Gimana? Iya sih.
Pokoknya yang orangnya bisa diajak diskusi, bisa diajak kerja bareng, bisa diajak mikir, nggak cuma numpang nama doang gitu. Bener kan Kan ada gitu ya. Catat ya itu, catat. Jadi Sumpah. Ya pokoknya yang bisa diajak kerja sama gitulah. Soalnya kalau orang yang cuma numpang nama itu capek gak sih? Iya, kitanya yang capek. Iya, capek banget sih, sumpah. Nah, tadi kan cara memilih teman kalian tuh milih teman kayak gimana gitu kan waktu belajar. Nah, sebenarnya kalian ini lebih suka belajar sendiri atau sama teman gitu? Aku sendiri sih lebih seneng sendiri ya. Iya sama Aku sih. juga sih, karena lebih bisa fokus. Iya. Lebih bisa mengekspresikan diri gitu ya. Soalnya kalau aku belajar itu kayak suara aku kan besar, Iya, keras gitu kan. cempreng sekali. Jadi kalau sama orang lain biasanya kan tekniknya beda-beda. Jadi kalau aku ngomong terlalu keras itu biasanya dimarahin. Takutnya ganggu gitu ya. Pelan-pelan gitu kan katanya. Terus ya menurutku lebih baik sendiri aja sih di rumah biasanya. Soalnya kalau sama temen ya gitu. kurang fokus atau gimana gitu. Kadang tuh malah saling cerita. Iya. Jadi belajar. Jadi belajar. Iya. Gitu. Oke, kalian ini termasuk yang memperhatikan jam tidur, pola makan atau gaya hidup agar tetap bugar gitu dalam belajar gak? Enggak, kalau aku enggak. Enggak terlalu sih. Kalau aku sih tidur itu harus setelah tutup dari toko. Terus kalau makan itu ya yang penting udah makan itu 2 kali sehari. Kalau lebih malah lebih baik. Karena aku kurus teman-teman. Terus kalau di rumah kan aku juga olahraga buat nyehatkan badan gitu. Sehat Dan jangan lupa minum air putih yang banyak. Ya, wajib. Siapin buku ini. Oke. Terus tadi kan dari personal tuh ya, dari keluarga, dari personal kalian juga. Nah, kita move ke lingkungan sekolah. Nah, jadi menurut teman-teman, menurut kalian, seberapa penting lingkungan sekolah dalam mendukung prestasi gitu? Karena kadang tuh kita nggak sadar kalau suasana belajar tuh sangat-sangat kayak ngaruh banget ke semangat belajar kalian. Jadi seberapa penting lingkungan sekolah untuk keberhasilan kalian? Ya penting sih. Iya kan? Iya sangat penting. Penting. Dukungan guru-guru itu sangat Iya, penting. soalnya kalau gurunya mendukung, terus fasilitas di sekolah juga mendukung, pokoknya semuanya mendukung, pasti kan kita yang belajar itu nyaman gitu. Jadi lebih Konsen. masuk ke otak itu langsung sep gitu. Terus temen juga kan berpengaruh. Iya, teman itu berpengaruh. Kalau temen terus guru-guru itu support banget, jadi kita mau untuk belajar itu semangat gitu loh, Iya benar itu. semangat banget. Nah, kalau kadang kan kita ngerasa udah ngerti nih sama pelajarannya, tapi pas dicek lagi ternyata kita masih bingung gitu. Pernah kan? Pernah. Pasti pernah. Terus gimana kalian ngatasinya atau evaluasi pemahaman kalian gitu? Ada cara khusus kah? Kalau cara khusus enggak sih, tapi menurutku semua orang ngelakuin ini itu loh, cari di YouTube. Iya sih gitu. Soalnya kan di YouTube biasanya penjelasannya tuh lebih rinci kan daripada di kelas. Jadi ya kita kulik-kulik aja di Google, terus di YouTube, semua kan ada. Jadi untuk sekarang Kan lebih mudah ya. Jadi nggak usah terlalu dipusingin kalau nggak paham untuk saat ini, kita bisa memahami untuk selanjutnya kan gitu. Di YouTube banyak guys. Ya, channel-channel banyak. Iya. Gimana Kak Hawa? Kalau aku evaluasinya waktu habis ujian gitu teman-teman kan dikasih kertas ujian kan itu. Iya. Itu kalau sehabis mapel ini contoh akidah. Nanti aku tulis nih, oh aku ada yang nggak tahu nih, ini aku tulis di sana. Nanti kalau udah pulang, baru aku cari. Nah, ini aku salah ini teman-teman gitu. Ya, buat evaluasi untuk tahun depan kalau tes, oh ini pernah keluar waktu tes sebelumnya gitu. Sama sih. Iya. Aku tak catat tapi nggak tak cari. Kadang juga lupa. Ya kadang lupa. Ingetnya tuh kalau udah berangkat sekolah berangkat tes lagi kan pasti ada satu hal yang kayak kemarin gitu kan.
aku buka kan biasanya di kartu kan nulisnya itu. Nah, itu baru inget kalau aku nulis kemarin. Iya sih. Jadi tapi kalau kayak gitu tuh teman-teman biasanya tuh dicurigai guru. Iya. takutnya itu Jadi nyontek ya. Iya. Ditulis di itu kartu di apa terus nulisnya. Gak tahu di otak aja Di otak inget aja pokoknya. Nah, itu malah rapan lagi tuh. Iya, kawan hilang. Terhapus. Aduh. Nah, karena belajar itu kan kadang bikin stres ya. Nah, maaf ya. Contohnya ya di negara-negara kayak Cina, Jepang itu kan banyak yang stres gitu. Siswa-siswanya banyak yang stres karena mereka terlalu disiplin. Terus banyak banget apa ya kayak mereka tuh belajarnya sering banget gitu loh sampai pas di kereta waktu mereka pulang aja tuh mereka masih belajar. Terus aku pernah denger juga ada yang di kamar mandi sampai Iya. Sumpah, soalnya cari cahaya kan mereka kan biasanya dimatiin kan kalau udah malam jam 10 ke atas kan dimatiin. Itu ada yang sampai di kamar mandi soalnya cari lampu kayak itu saking semangat belajar. semangat belajar atau mungkin itu malah bukan semangat ya tekanan tekanan dari lingkungan entah lingkungan sekolah atau lingkungan keluarga atau apa gitu ya. Nah, gimana cara kalian untuk menjaga kesehatan mental agar tidak stres setelah belajar gitu ya? Cari hiburan. iya betul sekali hiburan ya di YouTube kalian nonton Nadia Omaran TikTok. Oh iya, aku nonton. itu refreshing banget kayak cerita horor sih nambah pikiran juga tapi lebih seru kan. Kalau aku nggak takut soalnya. Aku juga Takut ya. Aku sukanya nonton drakor teman-teman. Aku Buat refreshing. nggak terlalu suka nonton sih. Karena boring ya. Iya, lebih suka Lama-lama baca. bosen gitu. Jadi kayak baca novel biasanya itu. Iya, aku juga sama. Oke. Kalian pasti pernah ikut lomba akademik kan? Ya, pernah. Pernah. Oke. Lomba itu kan beda banget ya sama kayak ujian biasa gitu kan beda ya. Nah, kalian tuh gimana sih proses persiapannya untuk ikut lomba akademik itu? Apa ya? Ya belajar sih, cuman biasanya juga kalau lagi gak pengen belajar ya enggak. Tergantung juga sih. Saya biasanya kan itu barengan sama apa kadang ada ulangan atau apa gitu kan. Jadi kita lebih fokus ke Ulangan. Iya. Saya nilai sekolah lebih penting. Iya. Semua penting sih. Tapi kalau teknik mau lomba akademik itu aku biasanya ngomong sama guru mapelnya, guru mapel akademik. Nanti dikasih nih bimbingan, dikasih contoh soal nih buat dikerjain. Gitu sih kalau aku. Oke, bisa dicontoh ya teman-teman kalau Bisa dicontoh Aku ini. kemarin dikasih 100 soal teman-teman. Wah. Iya, Dikerjain sumpah. nggak? Enggak. dibaca tapi ya dong. Mending dibaca masih daripada disimpan kan. Oke, nah kita kan manusia gitu, kita kan sering mungkin pernah gagal gitu ya, karena manusia juga tidak lupa dari kegagalan gitu. Manusia bukan nabi boy. Nah itu gimana cara kalian menyikapi nilai yang kurang bagus atau kegagalan kalian dalam ujian? Mungkin untuk awal-awal kita pasti down ya. Semua pasti ngerasain down dulu. Tapi kalau kita terlalu fokus sama downnya itu kan pasti kurang banget untuk kesehatan kita juga kan. Karena soalnya bisa kalau kita stres itu nanti nafsu makan kurang lah, nanti cepet sakit. Jadi menurutku lebih ke kembali lagi motivasi diri sendiri lagi gitu loh. Kalau kamu terlalu fokus sama itu kayak kamu bukan cuma kamu jelek di sini, tapi kan kamu belum tentu jelek juga di mata yang mata pelajaran yang lain kan. Jadi ya jangan terlalu fokus sama satu, kita juga harus ngembangin yang lain. Larut gitu. Iya betul sekali itu. Kalau ini pernah dengar gak yang kayak kerjakan kerjakan habis itu tinggalkan gitu, maksudnya lupakan habis itu abis dikerjakan ya udah dilupakan gitu biar nggak stres. Iya sih. Kadang kalau misalkan diingat-ingat terus gitu, kalau aku gagal di sini, takut banget gagal yang lain, itu malah bikin beneran gagal gitu. Moodnya langsung down banget sih gitu.
Terus nih ya, kadang kita kan suka bingung milih bahan belajar yang pas gitu ya, karena banyak banget kan pilihannya sekarang itu, mulai dari internet, bisa juga dari buku gitu ya, dari jurnal. Nah, menurut kalian buku atau sumber belajar apa yang paling kalian rekomendasiin, yang menurut kalian tuh paling oke gitu? Kalau aku YouTube. Iya betul. Betul. Video pembelajaran. Sama aplikasi. Banyak channel yang bahas mata pelajaran. Jadi Iya, jadi itu sangat bermanfaat ya Platform buat paling sekarang bagus gitu. YouTube teman-teman. Iya betul. Sama banyak Google. banget. Itu tutorial pengerjaan soal itu banyak Ada banget di semua. YouTube. Jadi jangan Pinter-pinter memanfaatkan Iya. teknologi gitu ya. Iya, kan bener sekarang banget. semua serba mudah ya. AI juga ada. Jadi Iya, Gak usah apalagi itu mikir pakai AI udah selesai tuh. jangan boleh gitu. Jangan, tetap belajar tapi ya, jangan ngandelin AI. Bener banget sih. Sesekali boleh gitu. Aduh, Jangan terus. jangan nanti kebiasaan. Iya, nanti Kita kebiasaan. malah malas mikir biasanya. Iya, malas Iya. mikir. Iya, oke. Kan tadi udah kalian kan udah ngasih tahu aku nih guru atau mentor yang menginspirasi, oke. Sekarang boleh gak sih cerita nih tentang tokoh public figure, selebgram atau idol yang buat apa namanya? Kalian tuh bikin semangat terus gitu loh. Bikin kalian semangat terus jadi lebih baik gitu. Ada nggak? Ada dong. Ada dong materinya. Ada ya. Siapa ya? Aduh. Kalau dari internal boleh, kan tadi itu eksternal ya. Kalau kayak orang tua gitu boleh gak sih? Iya, Jadikan motivasi. orang tua itu. Boleh. terbesar ya. Orang deket lah, orang deket gitu. Boleh. Keluarga. Iya, boleh. Kalau aku dulu nih. Iya, terserah deh. Aduh, mbakku sih, kakakku, kak cewekku. Dia tuh, iya, pintar orangnya, terus juga, aduh, gimana ya? Ulet. iya, Kan, iya, bisa. Ulet yang gini-gini loh. Aduh, jangan dong. Bukan. Manusia dia. Iya, maaf. Jadi kayak kalau lihat dia bisa itu kayak motivasi aku, kayak aku juga harus bisa gitu loh. Maksudnya dia bisa, aku juga harus bisa gitu. Jadi lebih ke seperti katanya Pak Udin kemarin di SEC Bilang itu apa? loh. Yang iri tapi positif. Itu iri tapi positif. Kita iri kayak dia bisa, aku kan harus bisa gitu loh. Kan iri, dia bisa kok aku gak bisa gitu. Jadi tapi aku harus nunjukin kalau oh dia bisa juga aku bisa gitu loh. Iri tapi positif. Apa kemarin? Lupa namanya. Lupa aku. Sulit banget toh. Iya, nah itu. Iri positif Iri teman-teman. positif teman-teman. Catat teman-teman. Catat lagi. Jangan lupa. Terus kalau Kak Hawa? Kalau aku sih orang tua, tapi lebih termotivasi pada ayah. Soalnya dulu dia waktu muda itu relasinya banyak banget, wawasannya banyak banget. Dia kerja sambil belajar. Dia kerja itu buat belajar. Dia belajar hasil kerjanya sendiri gitu, teman-teman. Next. Kalau dari internal itu ya pasti orang tua lah ya, karena bapak sama ibu itu selalu bilang kalau bapak sama ibu nggak bisa, kamu itu pastiin kamu harus bisa gitu, kamu harus lebih dari kita gitu. Jadi ya itu sih yang bikin motivasi aku buat pokoknya aku harus bisa gitu, nggak perlu mikir omongan orang gitu. Yang pasti kalau kita bisa, kita positif bisa ya, insya Allah itu pasti bisa gitu. Ya pokoknya gitu sih. Amin. Semua atas izin Allah. Iya. Iya, betul banget. Oke, lanjut ya. Kan ini ya, pastinya tuh banyak banget siswa yang pengen yang punya cita-cita pengen jadi yang terbaik di kelas gitu. Tapi kadang mereka tuh bingung harus mulai dari mana gitu. Nah, apa saran terbaik dari kalian untuk teman-teman yang pengen dapat ranking 1? Sarannya apa ya? Yang pertama sih menurut aku ya konsisten. Iya. Konsisten, catat. Semua bisa belajar, semua itu kita akan bisa, tapi konsisten itu susah banget. Jadi ya itu, kalian kalau belajar se-effort apapun, kalau kalian nggak konsisten itu zong. Percuma Menurutku sih. percuma. Jadi ya Harus emang konsisten kuncinya ya. itu konsistensi. Gitu. Betul banget.
Betul. Konsisten. Iya. Udah. Oke. Last question ya kakak-kakak. Jelas question nih. Kalau ngomongin masa depan nih, ada gak sih? Aduh dulu. Takut ini. Oke. Kalian punya impian yang ingin dicapai gak sih? Atau cita-cita gitu? Ada kan? Ada. Pasti ada. Banyak Pasti sih. ada. Kayak Spill. Kamu dulu. Spill semuanya. Ayo Kak Aku Uki las dulu, aja. Apa ya? Impiannya ya pasti pengen yaitu membanggakan orang tua dengan kesuksesan kita. Amin Ya Allah, amin. Terus bisa apa ya? Mencapai semua apa itu namanya? Wishlist kita gitu loh. Wishlist. Spill satu boleh gak, Kak? Yang pertama ini alhamdulillah udah lulus SNBP. Ya itu sih. Terus kalau ada cita-cita pengennya itu dari kecil ya, itu pengen banget jadi guru. Sama dong. Aku tidak karena apa ya, nggak tahu dari kecil itu kayak kalau lihat guru itu kayak apa ya, kagum gitu. Iya emang kok keren banget gitu, bisa menjadi contoh yang baik gitu buat anak-anak gitu. Jadi dari kecil sih kalau ditanya orang cita-citanya mau jadi apa, pasti langsung bilang jadi guru gitu. Keren itu menurutku. Keren. Terus Iya. Siapa? Aku. Iya, boleh. Aku las aja. Kalau aku sih apa ya, maunya itu ya pertama ya ini banggakan orang tua sama prestasi ya pastinya. Kayak sama kemampuan aku sendiri lah pasti itu. Tapi kalau untuk apa profesi atau apa yang aku inginkan untuk kedepannya sih sama Aulia, jadi guru. Amin. Terutama dulu tuh aku paling pengen banget itu jadi guru matematika. Matematika. guru killer gak nih? Oh my god, iya. Aku ngajar bahasa Inggris kemarin pas Odar itu punya julukan aku. Apa itu? Bugala. Jadi kayak kalau kan udah galak nih, udah dapat galaknya, tinggal matematikanya aja nih. Udah cocok nih. Iya. Tapi aku ngambil jurusannya kemarin fisika. Jadi doain aja ya, semoga aku bisa jadi guru fisika yang baik. Amin. Bisa ngajar semua tentang fisika sama Kak Fadil. Dia jadi aku juga ya. Tapi kalau untuk jangka pendek itu ya jadi guru. Kalau jangka panjang ya aku mau nerusin S2 di Amin teman sih. Amin ya Allah. Doain. Tadi itu pas kesini kan mau ke perpus dipanggil sama Bu Ut tadi loh. Iya. Terus dikata kayak banyak kan ada kakak kelas yang jurusannya fisika, ada yang ngambil S2. Terus kan ditanya kan mau ngelanjutin nikah apa-apa gitu. Terus jawabannya mbaknya tadi itu nunggu apa panggilan untuk jadi dosen. Nah, jadi dosen. Keren banget. Ngajuin jadi dosen kan dia S2-nya itu beasiswa, terus dia ngajuin apa jadi dosen itu tadi. Jadi kayak aku terus tambah kepengen banget itu lanjut S2 fisika gitu. Tapi S1-nya aja belum terlaksana. Jadi kayak aduh, ya ampun ya Allah. Doain ya guys ya, semoga bisa, amin ya Allah. Amin. Guru. Iya. Kalau Kalau aku sih pengen jadi wanita karir. oh my god. Terus pengen jadi pengusaha teman-teman. Iya. Independent Sukses. woman. Iya. Karena aku percaya kalau perempuan itu bisa jadi apapun yang dia inginkan. Dia bisa jadi orang yang independen, yang sukses, melebihi dari laki-laki juga bisa. Soalnya banyak teman-teman laki-laki memandang wanita nih, oh wanita itu di dapur cuma masak, cuma bantu-bantu bersihin rumah. Enggak kayak gitu. Wanita bisa ngelakuin apa aja yang dia bisa. Aduh, Bagus. Iya. alhamdulillahnya di sini perempuan semuanya ini. Iya, benar. Jadi ada yang calon orang sukses Amin. semua. Ya. Oke, udah. Nah, gak kerasa ya. Kita udah di penghujung acara aja. Aduh, ini udah selesai nih. Iya. Asik. Keren.
Oke, nah terus juga banyak hal yang bisa kita pelajari dari narasumber kita pada kali ini. Mulai dari gimana cara nyusun jadwal belajar, terus tetap jaga kesehatan tubuh dan mental, sampai cara bangkit dari nilai yang kurang bagus. Nah, buat teman-teman yang lagi nonton nih, semoga cerita mereka ini bisa jadi penyemangat buat kalian juga. Dan inget ya, semua orang tuh punya prosesnya masing-masing. Dan yang penting kita tuh tetap mau belajar terus ya kak ya. Dan juga gak gampang nyerah. Konsisten. Ini ya, makasih banyak ya buat kakak-kakak semuanya udah nyempetin waktu nih buat ngobrol dan sharing-sharing bareng kita. Mudah-mudahan makin sukses ke depannya. Dan semua cita-citanya tercapai. Amin. Dan buat kalian semua, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan jadi versi terbaik dari diri kalian. So, see you and stay inspired. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi